Nah, pertanyaannya dari mana kita pahami kalau la di sini nafiyah bukan nahiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa alal ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda la lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dikaruniai nikmat sehat selalu oleh Allah, dan semoga kumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi sumber keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan sepanjang kita menunggu salat Isya, kita dicatat oleh Allah sedang menunaikan salat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita insyaallah dibalas duduknya di majelis ilmu ini dengan pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai ayat yang kelima dari surah Al-A'la. Pertama kita akan review dulu bahwa Allah membuka surah ini dengan perintah untuk bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan sabbihisma rabbika, sucikan nama Tuhanmu. Tapi para mufassirin sudah menjelaskan bahwa makna yang terkuat bahwa yang disucikan itu bukan cuma nama Tuhan saja, tapi yang disucikan itu justru Tuhannya itu sendiri. Dan dengan menyucikan Allah sebagai Tuhan kita, maka segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala secara otomatis kita juga ikut menyucikannya. Jadi nama-namanya suci, sifat-sifatnya suci, perbuatannya suci, zatnya suci, semuanya disucikan dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang kedua, siapa Tuhan itu? Yaitu alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu ciptaan itu disempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan takdir, menetapkan kadar untuk setiap makhluk, baik itu dari sisi berapa panjang usianya, seberapa rezeki yang menjadi jatah dia, berapa banyak porsi dia bahagia untuk manusia, berapa banyak porsi dia sengsara untuk manusia. Setelah Allah menetapkan itu, fahada, Allah kemudian memberinya petunjuk. Nah, sudah kita sampaikan bahwa hidayah itu ada tiga. Pertama hidayatu wijdan, kedua hidayatu irsyad, ketiga hidayatu taufik. Hidayah wijdan kalau bahasa kita adalah insting atau naluri. Itu semua makhluk ada, maksudnya semua makhluk yang bernyawa ada itu. Tanpa diajari itu jadi dengan sendirinya. Kemudian hidayah yang kedua, jadi ini yang dimaksud oleh ayat ini adalah hidayatu wijdan tadi itu. Hidayah wijdan. Sementara hidayah jenis kedua adalah hidayatu irsyad. Hidayatu irsyad itu adalah petunjuk berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah penjelasan para ulama tentang makna ayat dan makna hadis yang ada. Itu disebut hidayatu irsyad. Kalau bahasa kita ilmu.
Nah, selanjutnya hidayah yang ketiga disebut hidayatu taufik. Hidayah taufik ini bukan taufik hidayat, Pak, itu pemain badminton. Hidayatu taufik. Hidayah taufik ini itulah yang kita minta di dalam salat kita melalui surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini murni menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekalipun sudah punya hidayatu irsyad tadi itu, dia paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis, tapi tidak menjadi jaminan bahwa secara otomatis dia akan mendapatkan hidayah taufik. Kenapa? Karena hidayah taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasha. Allah memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki, dan itu yang dimaksud adalah hidayah taufik itu. Nah, di dalam ayat ini yang dimaksud dengan fahada, setelah Allah menciptakan seluruh makhluk, khususnya kita manusia ini, lalu Allah kasih hidayah wijdan tadi. Kita kemudian paham mana ayah saya, mana ibu saya, nggak mungkin ketukar ya. Mana ayahnya, mana ibunya, api itu panas, air itu dingin. Nah, makanya orang nggak belajar sekalipun dia bisa hidup. Kan begitu kan? Kenapa? Karena ada hidayah ini. Nah, selanjutnya walladzi akhrajal mar'a. Allah sebagai Tuhan kita juga yang telah mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a itu adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk makanan hewan-hewan yang diternakan. Itu disebut mar'a. Nah, lalu kemudian mar'a itu setelah sekian lama dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, mar'a itu kemudian dijadikan ghusaan ahwa, kering dan menghitam. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka. Kata sa di sini artinya akan. Nuqri'uka itu dari kata aqra'a yuqri'u, yang kata dasarnya adalah qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u artinya apa, Pak? Membaca. Lalu dirubah polanya menjadi aqra'a yuqri'u. Aqra'a yuqri'u itu dari membaca tinggal ditambah imbuhan mekan. Karena dia wazannya af'ala yuf'ilu, polanya itu af'ala yuf'ilu. Ini pelajaran shoraf. Itu pelajaran shoraf sekali lagi. Jadi pola aqra'a yuqri'u itu ditambahkan mekan dari aslinya yaitu membaca. Jadi kalau qara'a yaqra'u artinya membaca, maka aqra'a yuqri'u artinya membacakan. Siapa yang akan membacakan? Nuqri'u, nahnu berarti Allah dan para malaikatnya. Ya, kami akan membacakan kamu wahai Rasulullah. Apa yang akan dibacakan kepada Rasulullah itu? Tentu yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang membacakannya kepada Rasulullah? Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu yang dimaksud dengan nuqri'uka. Jadi yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, yang membacakannya adalah malaikat Jibril, dibacakan kepada kamu. Siapa kamu di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanuqri'uka. Lalu ada kata fala tansa, maka kamu la tansa, tidak akan melupakannya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Bapak Ibu kalau ngapalin ayat-ayat Al-Quran di usia 40 tahun masih awet? Masih kuat? Masih lengket? Masih, ya. Nah, Nabi di usia berapa? 40. Nah, kita belum usia 40 aja susahnya minta ampun. Ya, kalau misalnya ngafalin Al-Quran sebetulnya memang nggak susah ya. Cuman memang ya tergantung juga pada dapat hidayah atau enggak. Cuman kalau kita bicara soal daya ingat, jelas usia 40 itu daya ingat kita mulai bermasalah, Pak. Kacamatanya ditaruh di kepala, nyari kacamatanya. Begitu kan? Ya, naikin kayak gini nih, mana kacamata saya? Padahal masih ada di kepalanya, masih nyantol di kuping. Nah, itu di usia 40 ke atas kayak gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah, nuqri'uka, kami akan bacakan untukmu Al-Quran ini. Lalu jaminan berikutnya fala tansa,
maka engkau tidak akan melupakannya. Nah, la di dalam ayat ini adalah la jenis nafiyah namanya. Nafiyah itu artinya apa? Kalau bahasa kita tidak, karena la di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada la nafiyah, ada juga la nahiyah. La nafiyah itu kalau bahasa kita tidak. Kalau la nahiyah itu bahasa kita jangan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan la nafiyah bukan nahiyah. Jadi artinya di sini bukan jangan melupakannya. Nah, pertanyaannya dari mana kita pahami kalau la di sini nafiyah bukan nahiyah? Jawabannya dari adanya huruf alif di ujung tansa. Perhatikan, tansa itu ada alif di ujungnya. Kalau simak ayatnya, lihat, perhatikan itu ada alif. Itu alif ya, bukan ya. Itu disebut alif maksur. Orang Indonesia bilang alif bengkok. Ya, orang Indonesia bilang alif bengkok. Nah, kalau dia hilang alifnya ini berarti la-nya nahiyah. Tapi karena alifnya ada, berarti la-nya adalah nafiyah. Dari situ kita pahami. Dan itu Anda bisa paham kalau belajar bahasa Arab. Yang contoh yang hilang alifnya di dalam Al-Quran karena dia menunjukkan la nahiyah, la larangan. Contohnya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Itu sama kata-katanya, Pak. Tapi di ayat itu surah Al-Kahfi ya, la tansa nasibaka minad dunia. La tansa hilang alifnya. Makanya dibaca sinnya pendek, tidak panjang. La tansa nasibaka minad dunia. Kalau alifnya hilang berarti la-nya nahiyah. Karena la nahiyah itu dalam bahasa Arab disebut harfu jazm, ya, disebut harfu jazm. Huruf jazm namanya. Huruf jazm itu huruf yang tugasnya ngamputasi. Nah, itu kalau ya nanti belajar nahwu lah. Di sini tidak hilang alifnya, maka la-nya menunjukkan nafiyah. Maka ini adalah jaminan. Fala tansa, kamu tidak akan melupakannya. Makanya Nabi memang diutus oleh Allah jadi Rasul dimulai di usia 40. Dan paling terakhir beliau menerima wahyu usia berapa Bapak Ibu? Paling terakhir menerima wahyu usia 63 tahun. Coba tuh. Jadi mulai dari 40 sampai ke 63, kurang lebih 23 tahun beliau menerima wahyu. Setiap apa yang beliau terima dari wahyu itu tidak pernah dilupakan oleh beliau. Kenapa? Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Jadi Nabi SAW itu nggak pernah lupa. Adapun misalnya ketika beliau jadi imam lalu salah baca, itu manusiawi. Itu manusiawi, bukan lupa yang kayak gitu yang dimaksud. Jadi sekali lagi ini jaminan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang beliau jadi nabi, meskipun beliau menjadi nabi mulai usia 40 tahun, di mana secara normal memang manusia di usia itu mulai bermasalah daya ingatnya, tapi Rasulullah sama sekali tidak dibuat seperti itu oleh Allah. Itu ya, itu yang dimaksud dengan fala tansa, maka kamu tidak akan melupakan apa yang kami bacakan kepadamu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa hubungannya dengan awal surah? Ya, apa hubungannya dengan awal surah? Hubungannya dengan awal surah adalah di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala buka dengan perintah tasbih, dan siapa yang harus disucikan itu, kita harus bertasbih kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara cara kita bertasbih itu adalah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu cara kita bertasbih. Kenapa? Tadi itu kan kita disuruh untuk menyucikan Allah. Lalu kemudian kalau Allah kita sucikan, sudah kita sampaikan bahwa secara otomatis semua yang terkait dengan Allah pasti kita sucikan. Termasuk diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran itu bahkan dia tidak termasuk bagian dari makhluk, tapi dia disebut sebagai kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, firman Allah jelas kita sucikan. Dan dengan membaca itu berarti kita sedang bertasbih.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu hubungannya. Fala tansa. Lalu dilanjutkan oleh Allah, illa kecuali masya Allah. Kecuali masya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa di sini? Nah, jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sehingga ayat ini turun? Fala tansa tadi itu, jaminan ini turun ya, bahwa kamu gak akan melupakannya, wahai Rasulullah, apapun dari ayat Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadamu. Ayat ini turun, sababun nuzulnya adalah ketika Nabi setiap kali didatangi oleh malaikat Jibril, lalu dibacakan kepada beliau wahyu yang diturunkan saat itu, Nabi selalu saja sebelum malaikat Jibril menuntaskan bacaannya sampai ujung ayat, itu Nabi sudah mulai ngikut. Beliau sudah mulai ngikut. Jadi belum sampai pula ke ujungnya, Nabi sudah mulai ngikut. Kenapa beliau melakukan hal ini? Mukhafata an yakhsha. Karena beliau takut jangan sampai yang dibacakan oleh malaikat Jibril ini dilupakan oleh beliau. Jangan sampai lupa, khawatir itu. Sehingga beliau terburu-buru mengulang apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, bahkan sebelum malaikat ini tuntas membacakan ayat yang diturunkan itu. Sehingga turunlah teguran ini, sanuqri'uka fala tansa. Nah, di kesempatan yang lain, Nabi itu setiap kali dibacakan wahyu oleh malaikat Jibril, beliau selalu membaca dengan terburu-buru. Selalu membaca dengan terburu-buru. Alasannya apa? Juga yang tadi, jangan sampai dilupa. Maka turun pula teguran Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah di ayat yang ke-16. Di sana Allah katakan gini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Jangan kamu terlalu cepat membacanya. Tuharrik bihi lisanaka itu dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu kamu goyang lidah kamu terlalu cepat. Itu tuharrik bihi lisanaka. Kenapa? Lita'jala bihi, karena kamu terburu-buru pengen cepat menghafal ayat-ayat yang diturunkan itu. Itu di surah Al-Qiyamah ayat 16. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-17 Allah menyampaikan jaminan pula di surah Al-Qiyamah itu. Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya tanggung jawab kamilah, kata Allah, jam'ahu, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tenang saja, ketika engkau wahai Rasulullah diangkat menjadi Rasul untuk menerima wahyu Al-Quran, itu kami sudah setting, istilahnya gitu ya. Sudah kami jamin gak akan lupa. Jadi udah gak usah terburu-buru baca ayat Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang mengumpulkannya, kami juga nanti yang akan membacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, ini jaminan yang serupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, di mana beliau ya seperti kayak kita, Pak. Apalagi sudah apa istilahnya ya, tahu diri. Saya tahu diri, daya ingatnya sudah mulai bermasalah. Jadi otomatis kita akan mencari cara biar kita nggak lupa mengatasi daya ingat yang sudah menurun tadi itu. Rasulullah melakukan hal itu untuk upaya ini, mengantisipasi itu. Tapi ternyata justru Allah tegur karena Al-Quran ini dijamin langsung oleh Allah untuk bisa dihafal. Pertanyaannya, kalau kita dijamin juga nggak Pak untuk menghafal Al-Quran? Nggak ada jaminan kalau lupanya Pak? Tidak. Tapi bahwa mudah menghafal ayat Al-Quran itu mudah Pak. Dibandingkan daripada Anda menghafal hadis, lebih mudah menghafal ayat Al-Quran. Tapi begitu Anda sudah menghafal ayat Al-Quran, insya Allah lebih mudah juga lepasnya. Lebih mudah juga lepasnya. Apalagi kalau Anda sering di jalanan dan sering ngelihat yang glowing-glowing. Cepat itu Pak. Cepat itu hilangnya. Ya, minimal 1 koma. Minimal 1 koma ada yang hilang itu dari ayat Al-Quran yang Anda hafalkan. Tapi Nabi SAW dijamin oleh Allah untuk hal ini. Itu maknanya. Selanjutnya, illa masya Allah, kecuali. Berarti ada pengecualiannya. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah.
Nah, yang mana yang dikehendaki oleh Allah? Yang tadi. Satu, jadi ada beberapa makna yang diangkat oleh para ulama ya. Satu yang dimaksud dengan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam sholat, itu bisa lupa beliau. Itu masya Allah an yansahu, yang dikehendaki oleh Allah untuk beliau lupakan, tapi tidak dilupakan secara keterusan, tidak. Cuman di waktu-waktu tertentu setelah itu beliau ingat lagi. Itu makna pertama dari illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang makna kedua adalah tatrukal amala illa masya Allahu an tatrukahu linuskhihi wa raf'i hukmihi. Yang dimaksud dengan kecuali yang Allah kehendaki untuk engkau lupakan, itu artinya ayat-ayat yang hukumnya sudah dinasakh, artinya terhapus, tapi ayatnya masih ada. Jadi bukan dilupakan dalam artian lupa hafalannya, tapi dilupakan dalam artian ditinggalkan mengamalkannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dilupakan dalam artian tidak diamalkan lagi. Ya, tidak diamalkan lagi. Contohnya apa? Ayat Al-Qur'an yang hukumnya sudah mansukh, terhapus, tapi ayatnya masih ada. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah halalnya khamr. Khamr itu kan halal kan? Awalnya halal dan ayatnya masih ada. Ayatnya itu masih ada. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu tahap pertama dari pengharaman khamar itu, tapi di situ belum diharamkan. Allah masih mengatakan dalam ayat itu la taqrabus sholata, jangan mendekati masjid, jangan sholat maksudnya. Wa antum sukara, kalau kalian lagi dalam kondisi mabuk. Berarti artinya boleh, tapi jangan dekat-dekat sholat. Ketika Anda sudah mau sholat, harus sudah dalam kondisi nggak mabuk lagi, udah hilang mabuknya. Nah, ini ayat ini mansukh, terhapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Nah, ini yang dimaksud sebagai makna kedua dari illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk engkau lupakan wahai Rasulullah. Yang dilupakan, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dilupakan mengamalkannya, tidak diamalkan lagi, tapi hukumnya masih ayatnya masih tetap ada. Itu dua makna dari kata falatansa. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan bahwa la di dalam ayat ini adalah la nahiyah, tapi itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang lemah. Kalau ini misalnya kita ambil, tetap kita jelaskan, maka la nahiyah itu artinya memang Allah larang Nabi Muhammad untuk lupa. La tansa, jangan kau lupakan apa yang kau baca itu. Jangan kau lupakan apa yang dibacakan oleh Nabi kepadamu itu. Ya, illa masya Allah, kecuali memang engkau tidak sanggup untuk mengingatnya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga makna daripada tiga makna daripada illa, kata illa masya Allah di dalam ayat ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu, sesungguhnya dia, ya'lamul jahra, mengetahui apa yang al-jahra. Dia di sini siapa? Tentu dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dia yaitu Allah. Sesungguhnya dia Allah, ya'lamul jahra, mengetahui yang jahr. Apa artinya jahr? Nampak, kelihatan, jelas, itu jahr. Ya, dari kan kita juga pakai istilah itu kalau dalam bahasa fikih ya, ada yang disebut salat jahr. Salat jahr itu isya, maghrib, isya dan subuh. Kenapa disebut salat jahr? Karena bacaannya jelas, suara imamnya kedengaran. Itu salat maghrib, isya dan subuh. Sementara dua salat yang lain disebut salat sir. Maka lawan kata dari jahr itu adalah sir atau ma yakhfa. Nah, jadi tentu secara umum makna daripada kata ya'lamul jahr
itu artinya semua yang nampak, semua yang kelihatan, semua yang terjangkau oleh panca indera manusia. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan. Semua yang nampak, yang jelas, yang kedengaran, bisa diraba dan lain sebagainya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhfa, demikian pula dengan apa yang yakhfa, tersembunyi. Ya, yakhfa itu artinya tersembunyi. Nah, kalau ayat ini saya rasa jelas maknanya. Apa yang tersembunyi? Ya tentu yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, nggak bisa didengar. Nah, maka bahasa lainnya untuk ma yakhfa ini adalah yang gaib, hal-hal yang gaib. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Nah, sekarang illa masya Allah ini kan masih dalam satu ayat. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tadi sudah kita katakan bahwa makna yang dimaksud yang paling kuat bahwa Nabi dijamin tidak akan melupakan apa yang sudah dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Maka ayat ini termasuk bagian dari jaminan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang engkau lupakan wahai Nabi itu disebut yakhfa. Jadi kalau sudah dilupain itu yakhfa namanya. Apa yang sudah Anda lupakan kan gak keingat lagi kan. Kalau sudah gak keingat ya yakhfa namanya. Nah, jadi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Apa yang masih Anda hafalkan, apa yang masih nempel di daya ingat Anda, dan apa yang sudah hilang karena Anda lupa, semua Allah tahu. Nah, karena semua Allah tahu, maka Allah pasti akan mengingatkan kembali tentang hal itu, sehingga Anda tidak lupa lagi. Makanya ayat-ayat Al-Quran 30 juz banyaknya di dalam Al-Quran itu yang tergabung dalam 30 juz 114 surat itu benar-benar dijamin oleh Allah kan. Nah, dijamin oleh Allah dari semua sisi yang akan menjadikan Al-Quran itu kemudian ada kekurangan sedikit pun, itu dijamin oleh Allah nggak akan terjadi, nggak akan pernah terjadi. Makanya kalau sampai misalnya mohon maaf misalnya ada, kan sering kita ketemu tuh berita-berita viral, waspada katanya, ini ada ayat Al-Quran yang salah tulis gitu. Nggak akan terjadi, tenang saja, Allah yang jamin nggak akan terjadi itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang jamin tentang itu. Makanya ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga tegaskan tentang jaminan Allah terhadap Al-Quran itu. Jaminan Allah terhadap Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, Allah menggunakan kata az-dzikra, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Itu ada di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna az-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sekali lagi dalam surah Al-Hijr ayat 9. Ini jaminannya. Nah, maka tidak perlu takut. Tidak perlu takut, nggak akan terjadi hal semacam itu. Yang akan terjadi adalah Al-Quran itu memang akan diangkat langsung oleh Allah. Hilang ya hilang semuanya. Jadi kalau sampai misalnya kita khawatir nanti bakalan hilang satu juz tuh, nggak akan terjadi. Itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah jaminan langsung dari Allah. Jadi innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang jahr, yang nampak, dan apa yang tersembunyi. Maknanya adalah apa yang masih diingat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Al-Quran itu dipahami, diketahui semuanya oleh Allah. Dan apa yang sudah dilupa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu tertentu, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama. Ada juga makna kedua dari kata innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu. Ada yang mengatakan innal jahra ma hafidhahu Rasulullah minal Qur'ani wa ma yakhfa
manusikha min sadrihi. Apa yang jahar itu adalah yang masih ada teks dan hukumnya masih berlaku. Itu yang jahar dari Al-Quran ya. Teks dan hukumnya masih berlaku. Sementara yang yakhfa itu adalah yang sudah dihapus baik teksnya oleh Allah ataupun artinya atau hukumnya saja. Jadi yang sudah mansuh itu yang yakhfa, yang masih eksis itu yang al-jahr. Itu makna kedua. Kemudian ada yang mengatakan ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu annal jahra huwa i'lanus shadaqati wa ma yakhfa huwa ikhfa'uha. Yang dimaksud dengan al-jahr itu adalah sedekah yang terang-terangan, sedekah yang Anda lakukan terang-terangan, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi adalah sedekah yang Anda lakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sampai tangan kiri Anda sekalipun tidak mengetahui apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanan Anda. Itu makna yang ketiga dari ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tentu yang paling bijak memaknai ayat ini adalah bahwa ya Allah mengetahui semuanya, apapun itu, baik ayat-ayatnya atau apa yang terjadi di alam ini, apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, sedang terjadi, semuanya diketahui oleh Allah, baik yang sifatnya jahar maupun yang sifatnya khafi, baik yang sifatnya nampak maupun yang sifatnya tersembunyi. Jadi lebih bijak kalau kita memaknai ayat ini secara global seperti tadi itu. Selanjutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan nuyassiruka, kami akan memudahkanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil yusra, menuju kepada kemudahan. Nah, pertanyaannya, kemudahan apa yang dimaksud? Nah, kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, di mana di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang persoalan ayat-ayat yang Allah tugaskan kepada malaikat Jibril untuk dibacakan kepada Nabi. Kalau kita sambungkan dengan makna ayat sebelumnya, maka makna daripada nuyassiruka lil yusra itu artinya kami mudahkan engkau wahai Rasulullah untuk menghafal itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dan ini bisa kita katakan sebagai jumhur, bahwa kalau kita maknai interaksi kita dengan Al-Quran itu yang dimudahkan oleh Allah, yang dimudahkan oleh Allah adalah interaksi dengan Al-Quran, maka ini berlaku tidak hanya untuk Rasulullah saja, tapi juga untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kita juga dimudahkan untuk itu. Makanya kita untuk interaksi dengan Al-Quran itu benar-benar dipermudah, membacanya juga dipermudah, kemudian menghafalkannya juga sebetulnya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sebetulnya ada jaminan bahwa Anda mempelajari ini itu juga mudah. Cuman yang menjadi berat itu, yang menjadi sulit itu adalah karena persoalan Anda membaca, interaksi, mempelajari, tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini, itu termasuk bagian daripada ketaatan, bagian daripada amal soleh, bagian daripada bentuk pendekatan diri Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini termasuk bagian dari taqarrub ilallah, ya, taqarrub ilallah, maka yang menjadikan kemudian kita merasa sulit karena ada campur tangan syaitan di situ. Syaitan itu nggak akan pernah dengan rela memudahkan kita untuk interaksi dengan Al-Quran, itu nggak akan pernah dibiarkan. Pasti akan digoda, macam-macam lah godaannya. Iya, ngantuk lah, ya macam-macam godaannya. Ngantuk lah, apalagi tuh. Kita merasa berat lah. Banyak pokoknya, karena memang ada andil syaitan di situ. Itu yang membuat berat. Kenapa? Karena sebetulnya hukum dasar interaksi setiap kita umat muslim terhadap Al-Quran itu memang dijamin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin itu dimudahkan oleh Allah. Jadi ayat ini nuyassiruka lil yusra, para ahli tafsir mengatakan ini bukan cuma jaminan untuk Nabi Muhammad saja. Kalau dimaknai bahwa ini adalah
interaksi kita dengan Al-Quran itu atau interaksi Rasulullah dengan Al-Quran itu. Makanya saya katakan tadi, Anda menghafal ayat Al-Quran itu lebih mudah ketimbang Anda menghafal hadis. Tapi kalau banyak dosanya, ya sudah. Banyak dosanya ya hilang juga. Hari ini Anda hafalin, besok insya Allah habis itu. Ya, kayak gitu. Jadi memang makanya para penghafal Al-Quran itu, ini imam kita dan ya mereka pasti tahu itu. Hafal Al-Quran itu kalau cuman sekedar bahasa orang, cuman sekedar merambah ya, sekedar merambah saja itu mudah Pak. Sekedar merambah saja itu mudah. Cuman yang jadi masalah beratnya itu adalah mempertahankan lancarnya. Anda sudah selesai 1 juz, ya sudah selesai setorin 1 juz hafalannya, belum tentu, bukan belum tentu, memang nggak akan mungkin Anda bisa hafalkan 1 juz langsung, kecuali kalau diperlancar 1 juz itu. Nah, itu masalahnya. Salahnya kayak gitu. Karena sekali lagi hari ini Anda misalnya kalaupun Anda dapat 1 lembar 1 hari menghafalnya ya. Hari ini lembar pertama Anda hafal, besok Anda pindah ke lembar kedua, insya Allah hafal lembar kedua, lembar pertama udah nggak lancar lagi. Memang kayak gitu. Tapi ngapalin tadi yang saya istilahkan dengan merambah itu mudah. Ya. Tapi yang jelas bahwa dari ayat ini kita paham interaksi kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran itu ada jaminan itu dimudahkan oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Itu ada jaminan untuk itu. Ini makna pertama. Jadi kalau kita sambungkan nuyassiru kalil yusra ini dengan ayat sebelumnya, bahwa yang dimaksud adalah interaksi Nabi dengan Al-Quran dimudahkan oleh Allah, menjelaskan makna-maknanya dimudahkan oleh Allah, ya, mengamalkannya juga dimudahkan oleh Allah, menyampaikannya kepada orang-orang juga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun persoalan tantangan, ujian yang beliau hadapi itu urusan lain lagi. Tapi bahwa Al-Quran ini dibikin mudah oleh Allah itu adalah jaminan melalui ayat ini. Selanjutnya, makna yang kedua, nuyassiru kalil yusra itu adalah kami akan mudahkan urusan dunia kamu. Nah, artinya dengan interaksi kita terhadap Al-Quran, kan dijelaskan di ayat sebelumnya itu interaksi terhadap Al-Quran, itu akan memudahkan urusan dunia Anda. Nah, makanya Anda dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup Anda mudah. Tapi jauh dari Al-Quran, insya Allah jauh juga hidup Anda dari kemudahan yang Allah akan berikan pada Anda. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga tentunya adalah yang dimaksud dengan dimudahkan di sini adalah kemudahan untuk masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa mudah berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan dengan mudahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu senantiasa akan membuat hidup kita juga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirat kita juga nanti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa nuyassiruka lil yusra. Selanjutnya ayat yang ke-9, fadzakir. Maka zakir, ingatkanlah. Siapa yang harus diingatkan di sini? Jelas yang harus diingatkan adalah umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, semua manusia. Itu tugas untuk Rasul mengingatkan mereka. Fadzakir, maka ingatkanlah. Lalu Allah katakan in itu artinya jika. Itu sama dengan idza dalam bahasa Arab. In sama dengan idza atau sama dengan lau, in, idza itu sama dalam bahasa Arab artinya jika. Tapi para ulama mufassirin menjelaskan bahwa kata jika di dalam ayat ini itu tidak bermakna. Maka ketika Allah katakan fadzakir in nafa'atiz dzikra, artinya ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaat. Para ulama mengatakan artinya ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat. Itu artinya. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat. Jadi kata-kata jika di dalam ayat ini tidak berarti bahwa ada peringatan yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita pakai kata in jika, maka pasti kepala kita akan mengatakan bahwa ingatkanlah wahai Rasulullah jika peringatan itu bermanfaat. Dari sini berarti kan kita bisa pahami, berarti jika tidak bermanfaat nggak perlu mengingatkan.
Nah, makanya ayat-ayat yang senada dengan ini itu banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Di mana artinya bukan bahwa jika peringatan itu bermanfaat, tapi artinya karena peringatan itu bermanfaat. Contoh yang lain, penggunaan model kalimat seperti ini, itu bisa kita temukan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ketika Allah katakan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian menyembahnya itu adalah kepada Allah. Jika kalian ibadahnya itu kepada Allah. Pertanyaannya, emang ada ibadah yang tidak kepada Allah? Kan nggak ada kan? Jadi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun itu artinya bersyukurlah kepada Allah karena Dia Allah yang berhak untuk kalian sembah. Jadi kata in jika di dalam ayat itu tidak dimaknai. Ayat yang lain adalah dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah katakan, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum. Ya, falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian an taqsuru minas sholati untuk mengqasar salat. Tapi kata Allah in khiftum, jika kalian takut. Nah, berarti kalau enggak takut enggak qasar. Jawabannya tidak. Disepakati oleh para ulama bahwa Anda takut atau tidak takut, selama status Anda sebagai musafir boleh untuk qasar. Bisa dipahami ya? Dan ayat terakhir sebagai contoh penggunaan nada yang sama di dalam Al-Quran bahwa itu tidak dimaknai, kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Allah katakan, fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Ada dua suami istri bermasalah, lalu kemudian terjadi talak, kepengen rujuk, tidak bermasalah bagi mereka, tidak mengapa bagi mereka untuk rujuk. An yataraja'a in zanna, jika, ada kata jika lagi nih, jika mereka pikir an yuqima hududallah, bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Pertanyaannya, emang dibolehkan rujuk hanya karena jika Anda bisa menegakkan hukum Allah? Jawabannya tidak. Anda menegakkan hukum Allah atau tidak, rujuk itu tetap dibolehkan selama talaknya masih talak 2. Ya, selama talaknya masih talak 1 dan 2. Kalau talak 3 sudah nggak boleh lagi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi makna daripada in nafa'ati dzikra artinya maka ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat. Nah, nanti bermanfaat untuk siapa? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.